kebiasaan kita yang malas harus dipaksakan jadi rajin, yang tidak mau untuk melakukan, nanti kita akan menyesal di akhir hari. Terlebih-lebih untuk ibadah, misalkan untuk hadir di majelis ini, tetap kita harus menggemari supaya kita cinta terhadap Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kebiasaan kita hadir, kebiasaan kita duduk majelis ilmu, menjadikan berbuah nanti untuk kita di akhirat. Karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dilihat ilmu, maka amalan-amalan kita akan bertolak. Kalau sudah kita jadikan kebiasaan, kita jadikan habit, itu akan mendarah lagi. Tidak ada paksaan untuk kita hadir di majelis ilmu. Tidak ada paksaan untuk kita menuntut. Tapi bila satu hari saja kita tidak hadir di majelis ilmu, sebentar ada sesuatu yang hilang, karena sudah menjadikan, kalau bahasa Inggrisnya, habitual. Tulisannya habit, tapi bacanya habitual. Oh, saya tahu karena saya dulu bahasa Inggris. Bahasa Muslimin rahimahullah. Kalau kita sudah jadi kebiasaan itu, misalkan orang yang sudah senang membaca Quran, kadang-kadang Allah menjemputnya sewaktu dia sedang membaca Quran. Kalau kita sedang senang di majelis ilmu, kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemputnya waktu kita sedang di majelis ilmu. Hadis Rasulullah SAW, hadisnya pendek tapi cukup mengena dan nyata di kehidupan sehari-hari. Al-yamutu al-mar'u ala ma'asya alaih. Kematian, maut, akan menjemput kita sesuai dengan kebiasaan. Yang sering salat tahajud, masya Allah, tabarakallah, Allah jemput sewaktu dia sujud. Yang senang baca Quran, Allah jemput dia sewaktu Quran. Yang senang berpuasa, Allah jemput dia sewaktu menjalankan ibadah. Yang sedang beramal saleh, bersedekah, begitu. Ada juga yang sedang tilawat Al-Quran, di recording, mungkin di maulid Nabi, mungkin di perayaan Isra Mi'raj. Sewaktu tarik nafas, udah itu nafas yang terakhir. Itu adalah sesuatu yang dirindukan semua muslim, matinya dalam keadaan beribadah kepada Allah, mesti husnul khatimah, mati membawa iman. Semoga kita yang hadir di sini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan membawa iman, mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada doa dalam selawat, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah
kuatkan aku, jemput aku menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Banyak orang yang matinya membawa iman sakit dulu di rumah sakit, apalagi sewaktu musim COVID kemarin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas bencana dan musibah, karena kembali-kembalinya akan ada varian berikutnya, yaitu seperti COVID. Sekarang sudah mulai di daerah Cina. Dulu startnya dari Wuhan, Cina. Sekarang startnya dari Cina juga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, apa sih amalan supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Berbanyak baca istighfar, berbanyak baca selawat. Kalaupun kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari beribadah, apalagi sebentar lagi mendekati bulan Ramadan, kita kencangkan ketika pinggang, kalau perlu masih sisa 2 hari ini latihan supaya nanti memasuki bulan Ramadan puasa itu tidak kaget, karena biasanya makan banyak badannya gemuk seperti saya itu, kalau tidak latihan kaget. Tahu-tahu biasa makan sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore, ternyata justru siangnya kita tidak makan. Tapi kalau dilatih, insya Allah sebisanya. Kadang saya bilang, kalau bisa puasa hari seperti anak kecil, coba yang kuat, nggak kuat, nggak apa-apa, asal rutin, karena latihan. Masya Allah Subhanahu wa taala. Seperti minggu kemarin kita belajar satu hadis Rasulullah SAW, man Allah sa'ban bittaqwallah ta'ala wa amali bitta'ati. Siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh dengan ketaatannya, wa amsaka nafsahu 'anil ma'siyah, menjauhkan daripada perbuatan maksiat. Wafirullah dunubahu, bukan itu saja, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa yang telah lalu. Wa manahu minkum ma yakunu fi kulli sana min balaya wa amradi kulliha. Lanjutan daripada hadis itu adalah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang setahun penuh daripada bala dan musibah dan daripada segala macam penyakit. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, senang rasanya kalau kita beribadah badan sehat, berpuasa walaupun dalam keadaan tidak makan dan minum di siang hari, tapi badan sehat, beribadah, rukuk, misalkan salat, sujud, itu senang. Tapi kalau dalam keadaan sakit, rukuk tidak enak, sujud tidak enak. Kenapa? Badannya sakit. Kita mohonkan, kita doakan, panjatkan kepada Allah SWT, semoga kita disehatkan selama sepanjang bulan Ramadan. Tapi kalau memang kita dalam keadaan sakit dan diwajibkan untuk berpuasa, tidak buat, batalkan. Tapi kalau masih buat, lanjutkan. Karena kalau sesuatu dengan dilandasi iman, kemarin kita baca beli Ramadan, hadis Rasulullah,
imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama. Soma diganti dengan qoma. Man qama Ramadan mana ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Siangnya kita puasa, malamnya kita qiyamul. Ini sungguh berat bagi orang yang tidak mencintai ibadah. Tetapi orang yang cinta dengan Allah dan Rasul itu akan terasa. Bahkan ada riwayat lain kata Rasulullah, seandainya kau tahu keutamaan fadilah daripada bulan Ramadan itu, masya Allah, niscaya kau akan menginginkan 12 bulan penuh adalah bulan Ramadan. Nah, untuk mensiasatinya bagaimana nih bulan Ramadan supaya kita dapat satu malam yang dicita-citakan oleh umat muslim, yaitu mendapatkan malam Lailatul Qadar yang disebut malam khairu min alf syahr. Kita beribadah di malam itu, nilai ibadahnya seperti kita beribadah selama 1000 bulan. Kalau siap kita berpuasa, usahakan kita jangan banyak kegiatan. Biasanya orang-orang sosialis itu reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, reuni universitas. Anjang sana ketemu bareng dan memang judulnya reuni, tetapi ujung-ujungnya kita berangkat kena macet, kita pulang kena macet. Puasanya mungkin akan padahal karena capek kena macet, pulangnya pun kita kelebihan, akhirnya tidak bisa ikut tarawih, tidak bisa ikut qiyamul lail. Kita mensiasatinya kurang kegiatan, bahkan kita harus besar sama istri, harus di rumah anak-anak. Kalau mau belanja sebelum Ramadan, ada 2 hari pergi ke mall. Ramadan tidak ada lagi kegiatan di luar rumah. Siang kita puasa, malam yang mulai baca Al-Quran. Kalau ada kuliah subuh, ikut kuliah subuh. Nah, untuk yang gemar bersedekah, supaya kita jangan kita masukkan sedekah 1 kali 100.000. Di malam Lailatul Qadar itu mungkin ada di awal 10 hari pertama, di pertengahan 10 hari pertama, atau di akhir. Mensiasatinya gimana? Mungkin kita punya uang 30.000 atau 60.000. Kita ingin 30 hari ini penuh dengan amal soleh dan sedekah. Ya, sehari 2 masukkan ke bucket. Padahal niat kita untuk mendapatkan dari keluarga. Karena kita masukkan sekali 60.000, ada 50.000 masuk ini, masuk 2.000 masuk ini. Besar pahalanya, tapi yang kita harapkan adalah menjaga malam Lailatul Qadar. Kita siasatinya 60.000 bagi 30. Sehari 2.000. Mungkin kalau kita jaga siang kita puasa, malam kita qiyamul lail, Iqra Al-Quran, terus juga tarawih, itu bisa dapat. Kenapa? Khairun min alfi syahr, ini cita-cita umat muslim. Kalau kita dapat 1 malam saja kita sedang melakukan ibadah, insya Allah sudah mencukupi, melebihi daripada umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umat Rasulullah SAW umurnya banyak 60 tahun. Alhamdulillah saya hanya mengisi waktu karena sekarang juga saya. Yang penting kita tetap istiqomah menuntut ilmu, terutama ilmu agama, supaya kita diberikan semua aktivitas kita dalam berbentuk nilai-nilai ibadah. Kita tutup dengan doa. Kita doakan kepada tetangga kita yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan seperti sedia. Amin. Ya Rabbal
kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang susah, yang sedang terlilit hutang, semoga diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barakah. Kita doakan kepada anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga diberikan kesehatan, mudah menyerap ilmu pengetahuan secara mudah dan gampang, sehingga menjadi anak-anak yang pintar, berguna bagi nusa dan bangsa, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak yang soleh dan soleh. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin soleh wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al iftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal sihat wa abwabal rizqi wa abwabal jannah. Allahumma ati abwabana minan nar wa iqabana wa ummahatina minan nar. Allahumma ati abwabana minan nar wa iqabana min azwajina minan nar wa iqabana abaina wa ummahatina wa dhurriyyatina minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma bihamdil Fatiha wa bashiril Fatiha wa bi karamatil Fatiha wa bi mu'jizatil Fatiha ya farizal haqq wa ya kasifal haqq wa ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahim wa ya dafi'al bala ya Rahman. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.